maka dimasuki kita kurang. Bahkan tidak bersyukur orang. Kenapa? Karena itu tidak berbentuk. Pengkafiran Allah, asosiasi Allah itu jauh lebih besar. Orang kalau udah dadanya sempit itu susah. Nah, apakah yang menyebabkan dada itu menjadi sempit? Karena apa? Di hati kita banyak sekat-sekat. Bapak, kita nih, kalau kita pengen punya sumur yang bersih, air yang bening, bagaimana caranya? Digali, apa langsung dapat air bening? Dikeluarin dulu batu-batunya, gitu kan? Dikeluarin lumpurnya, belum bening, gali lagi, keluarin lagi pasir, belum bening, gali lagi. Sekat-sekat itulah yang menyebabkan kenapa hati kita nggak bening. Karena di hati kita masih ada hasut, masih ada dengki, masih ada sebelah sama orang, masih ada marah sama orang. Itulah yang menyebabkan kita nggak bisa lapang dada. Kenapa? Hati kita buta, terlalu banyak lumpur di dalamnya. Kenapa lumpur itu banyak? Karena dosa yang berlaku. Berapa banyak amal ibadah kita hilang tuh karena apa? Karena kita menuju ke ria, akhirnya jadi lumpur. Nggak bisa. Beda sedikit, berantem, marah sedikit, main kuku. Kenapa? Dia punya hati sempit. Tuh, apapun yang dilakukan ini pasti akan dihisab di hati yang berjalan. Jadi yang pertama, melatih bagaimana cara mengambil hikmah dari sebuah kejadian. Mengambil aura-aura positif itu yang sulit. Wah, untung gua nggak ikut ya. Kan gitu kan? Coba gua ikut. Gua mungkin terlibat nih. Mungkin pada saat itu kita nggak enak. Ya, gua nggak dijak aja, suruh enak dapat juta. Gua nggak kebagian. Kesal nggak saya? Kesal. Saat itu kan kesal. Nggak berapa lama ketangkap polisi. Wah, untung gua nggak ikut. Tuh, bah. Allah sayang sama kita. Allah paling duluan sebelum kita itu punya masalah. Baru kita bisa bersikap lapang dada. Pokoknya bisa mengambil hikmah positif dari sebuah kejadian. Selagi kita belum bisa itu, nggak bisa kita lakukan. Yang ada apa? Ngiri, hasut, kesal, dengki. Yang kedua, melatih diri untuk sikap enjoy saat ini. Kenapa? Kenapa kita hidup ini selalu sempit dan sebagainya? Ternyata Allah sudah tegaskan dalam Al-Quran. Karena di hati kita ada penyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Karena di hati kita ada penyakit. Apa penyakit hati? Apakah penyakit hasut? Bukan. Penyakit sombong? Bukan. Penyakit ini Pak, kalau terus kita rawat dan kita tumbuhkan, maka apapun yang kita lakukan nggak ada artinya, bahkan akan nular. Kalau kita gambarkan ini laksana kanker. Kanker itu Pak, Bapak sudah amputasi itu, saya kanker masih ada, di kemo masuk itu terus itu kanker. Penyakit ini digambarkan sebagai kanker. Fi qulubihim maradun, di hatinya ada kanker. Apa penyakit itu? Penyakit itu adalah ragu dengan ketetapan dan kemahakuasaan Allah. Boy, nanti kita di bank, kenapa? Toko makan apa? Boy, ya situ, kita gua anak bini gua bagaimana? Tidak yakin kita atas kuasa Allah, itulah penyakit, dan itu yang sangat bahaya. Bahkan itu akan menyebabkan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak yakin, Allah Maha Pemilik rezeki, Allah Maha mengatur, Allah Maha melindungi. Berbusa kita ngomong hasbunallah wa ni'mal wakil, tapi kita takut dalam hidup ini. Nonsense, bullshit. Itulah penyakitnya. Kalau ini terus dilawat, di qulubihim maradun fazadahumullahu maradan, ditambahin lagi. Semakin lu kagak yakin sama Allah, udah makin nggak percaya Allah mau melihat, bodoh amat. Nggak percaya Allah mau mendengar, nggak percaya Allah Maha Kuasa. Karena tidak yakin dengan kuasa dan kehendak Allah, maka dia akan mencapai kepada kekufuran. Makanya disebut iman pada qada dan qadar itu nggak gampang. Orang ikut iman ke-1 sampai ke-5 mungkin lulus. Iman pada Allah percaya, malaikat percaya, Rasul percaya, kita percaya, kiamat percaya. Giliran qada dan qadar ini nih baiknya kagak.
baik dan buruknya dari. Nah, tapi ada orang-orang yang memang Allah kasih garansi itu, Allah akan kasih keselamatan. Siapa mereka? Mereka lah yang memiliki sikap la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Siapa mereka? Para wali-wali. Karena ujian terbesar pada manusia itu bukan kemiskinan, bukanlah jabatan, bukan harta. Tapi ujian yang paling besar pada manusia adalah sikap takut. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Apakah uji kamu dari sesuatu yang dengan sikap rasa takut. Bahkan rasa takut itu lebih besar daripada masalah itu sendiri. Ingat gak kemarin COVID? Corona. Saking takutnya orang sama corona, apa aja diborong, sembako diborong, masker diborong, semua diborong. Saking takut. Padahal mah coronanya nggak bahaya, yang bahaya itu rasa takutnya. Takut pisah sama bini, padahal udah pisah sama udah. Cuma rasa takut pisahnya itu yang jadi menakutkan. Rasa takut. Makanya Allah tempatkan ujian rasa takut ini di awal. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, takut nggak bisa makan, takut nggak dapat jodoh, takut nggak dapat kerja, takut begini, takut. Padahal kalau kita pikir lebih jauh dan lebih mendalam, ternyata masalahnya itu nggak sebesar dengan rasa takut. Ketika kita mau hijrah, emang begitu hijrah selesai, hidup langsung bahagia? Ya enggak. Karena kita mintakan jalur para nabi, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang kau berikan nikmat. Siapa yang berikan nikmat? Para nabi, para syuhada, para sholihin. Lihat hidup mereka bagaimana? Apakah mereka lima harta? Kan enggak. Hampir rata-rata semua jalur perjuangan. Yang kedua, aku merasa angel. What I feel like angel. Kita yakini bahwa apapun sudah kehendak Allah. Kata Sayyidina Utsman, kalau kamu khawatir pada dunia itu bahaya, tapi kalau khawatir pada akhirat itu mendapatkan kebahagiaan. Kita tuh sering takutnya khawatir sama dunia. Padahal Allah bilang dunia itu nggak lebih dari sayapnya. Jauh dari mati-matian celaka siang malam, bahkan fitnah orang itu sikutkan dari jabatan pagi pilkada besok nih, pilpres besok. Wah, awas hati-hati. Ini pasang gini, kalau kita nggak siap-siap ini nih, tak kita hadir pak. Wah, nomor 1, nomor 2, nomor 3, wah selalu begini. Lalu tetap aja ngojek, gotok-gotok kalau itu, oh pas 1 begini. Tetap aja kita mau begini-gini aja. Udah kelar pembelian, coba. Kalau mobil lapang dada, sampai sekarang musuhan pak. Itulah ujian, itulah dia. Biasa aja. Kita makan. Bapak mikirin nggak di dalam tubuh kita sistemnya tuh? Bagaimana kita makan bakso, kuarang jadi pisah? Pernah nggak mikirin? Allah sudah buat sedemikian rupa. Kita bisa mendengar di dalam biar syarat dan sebagainya. Pernah kita mikirin syarat-syarat berikutnya? Dengar aja. Sampai sedemikian rupa Allah atur itu semua. Apa itu hidup kita doang? Allah cuma bilang kun, selesai. Kenapa begini terus nggak kelar gitu kan? Kata Allah dosa lu belum habis. Sabar. Entar pada waktu kun selesai. Nggak ada orang yang selalu dalam hidup masalah. Pasti ada akhirnya. Tidak ada doa yang nggak dijawab, semua pasti. Yang perlu kita sadari bahwa hidup ini adalah perjuangan, hidup adalah penderita, hidup itu capek, lelah. Kita mengeluh juga, ya Allah, begitu terus itu. Kita kalau mengeluh terus pak, itu rentan tidak bisa menerima kontaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang benar. Ulama mengatakan sesuatu, orang pintar mengatakan sesuatu yang bukan milikmu, walaupun sudah ada di depan bibir itu nggak bakal nyampe.
Tetapi yang itu memang milikku, walaupun terhalang dua gunung, pasti akan nyampe.